Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa. Sebuah kisah dari tulisannya Meira Sakila. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dalam keadaan yang tidak sadar sekalipun, ternyata Juna masih merasakan ketakutan dan shock yang sangat hebat, sehingga membuatnya tersadar dari tidurnya. "Ah!" teriak Juna. Spontan perawat dan dokter pun menghampiri. "Tenang Tuan, tenang. Jangan terlalu banyak pikiran dan jangan banyak bergerak dulu," ucap dokter yang berusaha menenangkan Juna. "Di mana saya?" tanyanya dengan mata melirik ke seluruh ruangan. "Anda berada di rumah sakit. Semalam Anda kecelakaan." "Ah, tangan dan kaki saya kenapa? Kenapa nyaris sekali, Dok?" tanya Juna dengan meringis menahan sakit. "Mohon maaf, kecelakaan semalam membuat kaki dan tangan Anda patah." Apa? Patah?" "Saya tidak mau cacat, Dok. Saya tidak mau," teriak Juna membuat perawat berupaya menenangkan dan menahannya. Namun Juna terlalu syok sehingga mengharuskan dokter membiusnya kembali supaya tenang. "Suster, tolong segera hubungi kembali keluarganya." "Baik dokter." Suster pun berusaha menghubungi setiap keluarga hingga berkali-kali. Akhirnya telepon pun tersambung. "Halo, selamat malam. Mohon maaf, benar ini dengan keluarga Tuan Arjuna?" ucap suster setelah sambungan telepon tersambung. "Mohon maaf, ini dari pihak rumah sakit memberitahukan bahwa pasien bernama Juna sedang dirawat di rumah sakit Melati dan dokter membutuhkan persetujuan untuk menangani pasien. Berharap pihak keluarga segera datang." "Terima kasih." Telepon pun terputus dan segera dokter menangani Juna karena dokter tidak mau mengambil keputusan tanpa adanya persetujuan pihak keluarga. Setelah perdebatan semalam, ternyata hingga pagi tiba Panji masih enggan untuk beranjak dari ranjangnya. Gawai yang terus berbunyi terus dia diamkan. Perasaannya sangat terganggu dengan keadaan yang sedang terjadi. Begitupun Vika. Sejak semalam dia sama sekali tidak ingin meminta maaf ataupun berbahasa basi dengan Panji dan Isma, sehingga membuat keadaan rumah terasa sepi. Terlihat Vika sedang berada di ruang televisi, namun tiba-tiba teleponnya berbunyi. Terlihat di sana nomor yang tidak dikenal. Sejak semalam dia merasa terganggu sehingga tidak mengangkat telepon tersebut. Namun Vika merasa kesal karena teleponnya terus berbunyi sehingga mengharuskannya menerima telepon tersebut. "Halo, siapa?" "Halo, selamat pagi. Apa benar ini dengan keluarga Tuan Arjuna?" "Iya benar. Ini dengan siapa?" "Mohon maaf, ini dari pihak rumah sakit memberitahukan bahwa pasien bernama Tuan Arjuna sedang dirawat di rumah sakit Melati dan dokter membutuhkan persetujuan pihak keluarga untuk menangani pasien. Berharap pihak keluarga untuk segera datang." "Apa? Juna di rumah sakit? Baiklah, saya akan segera ke sana." "Terima kasih." Vika pun beranjak dari sofa, hendak memberitahu Isma dan Panji dan segera memberitahu orang tuanya. "Isma, ada apa Mbak?" "Juna kecelakaan, sekarang di rumah sakit. Beritahu Panji untuk segera ke sana." "Kecelakaan? Terus sekarang gimana keadaannya?" tanya Isma yang terlihat panik. "Mbak belum tahu, tapi dokter meminta kita segera ke sana untuk menangani Juna, membutuhkan persetujuan pihak keluarga. Sedangkan Om dan Tante sedang berada di luar kota." "Berarti parah dong Mbak." "Ya sudah, aku siap-siap dulu. Habis itu aku langsung ke sana bersama Panji." "Iya, Mbak berangkat sekarang." Isma pun dengan tergesa bersiap, tidak lupa memberitahu Panji bahwa Juna kecelakaan. Panji!" teriak Isma sambil menggedor pintu kamar Panji. "Apa sih Mbak? Pakai teriak-teriak segala," ucap Panji seraya membuka pintu kamar.
Juna, Pan, Juna kecelakaan. Kita disuruh ke rumah sakit sekarang. Apa? Kecelakaan? Kapan, Mbak? Sudah, tidak usah banyak tanya. Ayo, sekarang kita ke rumah sakit. Dengan panik, Isma menarik Panji untuk segera pergi. Mbak Vika sudah berangkat. Sekarang kita menyusul. Isma dan Panji pun akhirnya berangkat menuju rumah sakit di mana Juna dirawat. Untungnya jalanan sedang lengang, sehingga mereka bisa cepat sampai di rumah sakit. Mbak, gimana keadaan Juna? Apa dia baik-baik saja? Ucap Isma ketika bertemu Vika. Dia masih shock. Kata dokter, kecelakaan semalam membuat kaki dan tangannya patah, dan dokter membutuhkan keputusan dari orang tua Juna untuk segera dioperasi. Jelas Vika. Operasi? Jika tidak ada jalan lain ya sudah, kita tanda tangani saja sebelum terjadi apa-apa. Dan nanti kita bisa jelaskan kepada om dan tante. Ini demi Juna juga kan? Ucap Panji. Iya Mbak, benar kata Panji. Selamat siang, mohon maaf pasien bernama Tuan Juna sedang histeris. Apa bisa kalian membuatnya sedikit mengerti? Ucap suster yang tiba-tiba dengan nada panik, sehingga membuat semuanya langsung lari memasuki ruangan Arjuna. Ah, setan! Dokter, kenapa dengan adik saya? Kenapa dia teriak-teriak seperti itu? Tanya Vika, Isma, dan Panji hanya saling pandang melihat Juna yang histeris. Saya sendiri tidak mengerti, Bu. Karena setiap sadar dia teriak-teriak seperti ini. Yang terus diucapnya hanya setan. Dan maaf, saat saya mendekatinya, dia akan teriak lebih histeris. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada pasien. Jelas dokter yang membuat semuanya keheranan. Setan? Lelucon apa ini maksudnya, Dok? Mbak, sepertinya ini bukan lelucon. Mbak lihat Juna seperti itu masih bilang lelucon, ujar Isma. Kalian itu pikir pakai logika. Ini zaman udah modern. Masa iya ada setan? Itu hanya mitos. Sudah, lebih baik sekarang ibu dan bapak tenangkan pasien. Berikan pengertiannya. Saya tidak bisa terus-menerus memberinya obat penenang, karena dosisnya bisa membuat pasien bahaya jika dalam kondisi seperti ini. Saya permisi dulu, Bu. Pak. Dokter pun pergi. Hanya tinggal mereka yang masih dalam keadaan heran melihat Juna yang masih teriak dan seperti orang ketakutan. Juna, ini aku Vika, ucap Vika, namun saat Juna melirik dia, seakan melihat Vika adalah setan yang membuatnya ketakutan. Setan, pergi kamu sudah mati, pergi, ucap Juna dalam teriaknya. Juna, ini kami kakak sepupumu, timpal Vika. Namun sepertinya keadaan Juna sangat memprihatinkan. Entah apa yang terjadi sehingga membuatnya depresi. Maafkan aku Reta, maafkan aku, ucap Juna yang langsung mendapat pandangan serius dari Panji dan Isma. Mereka saling melirik untuk memastikan bahwa mereka tidak salah dengar dengan apa yang diucapkan Juna. Juna, apa maksudnya ucapanmu itu? Tanya Panji, namun hanya itu yang keluar dari mulut Juna. Tidak ada jawaban dari pertanyaan yang Panji lontarkan. Maafkan aku Areta. Membuat Panji dan Isma semakin yakin bahwa mereka tidak salah mendengar, sehingga membuat Panji semakin bertanya apa maksud perkataan Juna. Apa maksud perkataanmu Juna? Di mana Areta sekarang? Apa kau mengenalnya? Lalu maaf untuk apa? Ujar Panji dengan tatapan tajam pada Juna. Namun percuma saja, Juna tidak merespon apapun. Keadaan semakin kacau, Arjuna semakin depresi, sehingga semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter pun sudah melakukan yang terbaik, namun semua sia-sia. Vika terlihat gelisah. Dia masih memikirkan ucapan-ucapan Juna. Apa terjadi sesuatu dengannya sehingga membuatnya seperti itu? Atau dia hanya depresi atas musibahnya yang membuat kaki dan tangannya patah? Begitupun Panji dan Isma. Mereka memikirkan hal yang sama, membuat hati dan pikirannya bertanya-tanya. Apakah yang Juna maksud adalah Areta yang mereka cari, atau hanya kebetulan saja? Sedang mereka larut dalam pikirannya yang kacau, tiba-tiba terdengar suara teriakan Juna yang membuat semuanya tersentak. Pergi kamu Areta, kamu sudah mati, kamu sudah mati. Teriak Juna yang terlihat sudah benar-benar kacau. Teriakannya semakin menambah pikiran-pikiran buruk bagi Isma dan Panji, sehingga semuanya bertanya-tanya, apakah Juna dalang atas hilangnya Areta. Semakin teriakan Juna menggema, semakin jelas nama yang dia sebutkan, sehingga Vika pun memandang Juna dengan lekat. Areta sudah mati,
ucap Vika terbata. Apa maksud kamu, Juna? Apa sebenarnya yang telah terjadi? Timbalnya lagi. Namun Juna sama sekali tidak hirau. Isma mencoba menenangkannya, sehingga Juna pun akhirnya bisa tenang meski tidak ada satupun ucapan Vika dan Panji yang dijawabnya. Suasana hening. Mereka larut dalam pikirannya masing-masing. Begitupun Panji. Suasana hatinya mendadak gundah setelah nama orang yang dicintainya telah disebut oleh Juna, bahkan meski itu belum tentu nama kekasihnya. Cerita beralih ke sudut pandang Alinda. Hari ini harusnya aku menuju prewedding untuk melihat-lihat gaun pengantin. Meskipun pernikahan kami belum ditentukan tanggalnya, tapi kata mama persiapan itu harus segera dari jauh-jauh hari sebelumnya. Namun karena Panji ada urusan dengan Juna dan Vika, maka tidak jadi untuk pergi. Namun esoknya aku berusaha terus menghubunginya. Pesan sudah aku kirim, sama sekali tidak ada balasan dan respon dari Panji. Bahkan aku hubungi pun tidak diangkatnya sama sekali. Tidak ada balasan pesan atau sekedar mengabariku. Akhirnya aku mencoba bertanya pada kakaknya Vika, apakah Panji sesibuk itu hingga tidak bisa mengabariku. Dan pesan pun tidak ada yang terbalas. Halo mbak, apa Panji ada di rumah? Sapaku saat sambungan telepon terhubung. Tidak ada Lin, sepertinya dari pagi Panji dan Isma sudah keluar. Jawabnya di seberang sana. Loh, kemana mbak? Aku telepon tidak diangkat, pesan pun tidak ada balasan. Mungkin sedang sibuk, biar nanti kalau Panji pulang mbak suruh hubungi kamu ya. Baik mbak, tolong kabari ya mbak kalau Panji udah pulang. Iya, ya sudah, mbak lanjut mau berangkat kerja dulu. Iya mbak, makasih. Sambungan telepon pun terputus, membuatku bertanya-tanya kemana perginya Panji dan Isma. Siang sudah berlalu berganti dengan sore. Panji sama sekali belum memberi kabar, membuat perasaanku semakin kacau. Namun untuk berpikir tidak baik pun aku tidak bisa. Apalagi memikirkannya bertemu Areta, itu sungguh tidak mungkin. Karena menurut Juna, Areta sudah gak ada. Namun seperti sedang ada sesuatu yang Panji sembunyikan. Aku ingat saat malam pertunangan kami pun, dia seakan menutupi sesuatu. Sayang, aku pamit sebentar, ada keperluan, ucap Panji saat itu. Baiklah, jangan lama-lama sayang. Hampir 1 jam Panji tidak kunjung kembali, membuat aku bangkit dan hendak mencarinya. Aku lihat dia sedang di samping kolam dan seperti sedang menghubungi seseorang. Mas? Iya sayang, kenapa? Jawabnya gugup. Kamu kenapa? Aku lagi hubungin temen. Tadinya mau memberitahu soal pertunangan kita, tapi malah gak bisa dihubungi. Ucapnya serasa gugup seperti maling yang ketahuan. Oh, ya udah ayo, para tamu sudah mau pada pulang. Masa kamu gak ada? Iya ayo. Kami pun kembali masuk dengan aku gandeng tangan pria bertubuh tegap itu. Alinda, suara mama membuyarkan lamunanku, membuatku harus segera beranjak menemuinya. Iya ma, kenapa? Mama keluar sebentar. Apa kamu mau ikut? Apa kamu ada acara sama Panji? Ujar mama yang menggodaku. Oh, enggak deh mah, Alin di rumah saja. Acara apaan? Panji aja gak ada ngabarin aku. Seharian ini aku hubungi juga tidak ada respon. Ucapku sembari mengerucutkan bibir. Mungkin Panji sibuk, kan dia sedang ada bisnis baru. Kamu harus belajar mengerti dia ya. Jangan terlalu posesif. Iya mah. Ya sudah, mama pergi ya. Hati-hati di rumah. Akhirnya aku pun kembali ke dalam dan menjatuhkan bobot tubuhku di sofa. Hingga menjelang maghrib belum sama sekali ada kabar. Bahkan sampai malam pun belum memberi atau membalas pesan yang dikirim olehku. Namun tepat pukul 10 malam teleponku berdering. Kupikir Panji, namun malah nomor yang tidak aku kenal. Sama sekali tidak ada niatan untuk mengangkat telepon itu. Hingga beberapa kali akhirnya nomor itu tidak menghubungiku lagi. Hingga pagi tiba kulirik benda pipiku, namun masih saja tidak ada balasan dari Panji. Adapun panggilan terlewat, itu dari nomor yang tidak dikenal. Namun pagi sekitar pukul 9 pagi rupanya Vika memberikan sebuah pesan. Memberikan kabar bahwa mereka berada di rumah sakit karena Juna kecelakaan. Aku pun akhirnya bangkit dan segera bersiap untuk segera pergi ke rumah sakit, di mana Vika memberitahu alamatnya. Jalanan sedikit macet karena masih jam berangkat kerja. Meski sudah pukul 9 pagi, tapi kota Jakarta sangatlah ramai sehingga membuatku sedikit lama di perjalanan.
Sesampainya aku di rumah sakit, segera aku tanya ruangan di mana Juna dirawat. Setelah sampai, aku lihat mereka sedang duduk di bangku tunggu, namun terlihat mereka seperti sedang gelisah. "Mas, Mbak, gimana keadaan Juna? Apa dia baik-baik saja?" "Keadaan Juna sangat memprihatinkan. Kecelakaan semalam membuatnya terguncang karena kaki dan tangannya patah," ujar Vika dengan tatapan sendu. "Patah? Lalu sekarang gimana? Apa bisa aku melihatnya?" "Tidak, kamu tidak boleh masuk. Biarkan Juna istirahat dulu," timpal Isma. "Oh, baiklah." Setelahnya aku baru ingat bahwa Panji sama sekali tidak menanyakan kabar atau sekedar berbasa-basi. Bahkan Panji seperti acuh saat melihatku. "Mas," ucapku. Panji hanya menoleh tanpa berkata apapun. "Kamu kemana aja? Aku menghubungimu dari kemarin, tapi kamu sama sekali tidak memberiku kabar," ucapku dengan pertanyaan yang memang sudah membuatku sangat kesal. Namun Panji bergeming, sama sekali tidak merespon atau menjawab pertanyaanku. "Mas, jawab." "Sudahlah Alin, ini di rumah sakit, tidak baik membahas masalah pribadi di sini. Panji dan aku sibuk, jadi tidak sempat sama sekali memegang benda pipi kami," jelas Isma dengan sedikit nada menekanku. "Tapi Mbak, aku hanya bertanya saja," ucapku menahan kesal, karena Panji sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. "Ya sudah, kamu sudah dapat jawabannya kan? Dia sibuk dan urusannya bukan hanya kamu saja. Dunia dia tidak hanya tentang diri kamu," timpalnya yang semakin membuat emosiku meledak. Namun aku berusaha tenang. Sudah, kalian ini malah bikin ribut," ujar Vika yang membuat diam Isma, begitupun aku. Suasana kembali hening. Namun aku lirik Panji seperti sedang memikirkan sesuatu. Entah mengapa aku semakin penasaran dengan sikap dinginnya. "Mbak, aku pamit. Aku harus pergi duluan," ucap Panji yang tiba-tiba dan membuatku semakin bertanya. "Mau kemana kamu Panji? Alinda ada di sini," cegat Vika, namun tidak dihiraukan oleh Panji. "Aku ingin sendiri. Alinda bisa menemani Mbak di sini bukan?" "Panji, udah Mbak, biar Panji sama aku aja. Alin, kamu temani Mbak Vika di sini ya. Panji butuh istirahat," ucapnya tanpa mendengar panggilanku dan Vika. "Tapi Mbak..." "Sudah, aku pamit ya. Kalau ada apa-apa, hubungi aku saja." Panji dan Isma pun berlalu, meninggalkanku dan Vika. Perlakuan Isma sungguh berbeda dengan Vika. Dia seperti sengaja membuatku jengah dan sangat memberi jarak antara aku dan Panji. Di tengah kegelisahanku terdengar suara Juna teriak sehingga membuatku dan Vika terperangah dan menghampirinya. Setelah kami memasuki ruangan yang dipakai untuk merawat Juna, seketika kami terperajat melihat Juna sudah dalam keadaan mengkhawatirkan, dengan tubuh yang sudah dipenuhi darah segar yang merah dan kental. "Juna!" pekik Vika, namun tenggorokanku terasa tercekat melihat keadaannya yang membuat aku bergidik ngeri. "Mbak, kenapa dengan Juna?" tanyaku dengan gugup karena sangat ngeri melihat Juna yang keadaannya seperti orang yang dimutilasi. "Mbak, kenapa dengan keadaan Juna? Kenapa dia seperti ini?" tanyaku lagi. Terlihat Vika pun keheranan dengan kondisi Juna. Tanpa menjawab pertanyaanku, Vika lari sambil memanggil dokter. Dokter!" Terlihat kekhawatiran yang begitu dalam. Meski Juna anak yang bandel dan berandalan, tapi sebenarnya dia baik. Hanya saja cinta butanya yang membuatnya menjadi jahat. Mungkin aku pun seperti Juna saat ini. "Permisi Bu," ucap salah seorang perawat yang membuatku tersentak dari lamunan. "Iya Sus." "Dok, tolong berikan penanganan yang terbaik. Jangan sampai ada apa-apa dengannya. Orang tuanya sedang tidak ada. Mereka semua di luar kota dan belum bisa kami hubungi," timbal Vika. Sungguh sangat membuatku iba. Tangan dan kakinya yang patah sudah tidak terbungkus dengan perban. Terlihat tulang dan daging yang memerah serta bercampur darah kental. Bau amis menguar di seluruh ruangan. Namun Juna sedikit pun tidak bereaksi. Wajahnya yang pucat masih sanggup untuk berontak. "Maafkan aku Areta." Tanpa aku duga mendengar kalimat yang keluar dari mulut Juna. Kata maaf dan menyebut nama Areta. Areta? Iya, setelah kecelakaan dan setiap dia sadar, hanya kalimat itu yang keluar dari mulutnya. Mbak sendiri tidak mengerti apakah nama yang dimaksud Juna adalah orang yang kita kenal atau hanya sekedar kebetulan, ujar Vika dengan kegelisahan yang masih terpancar di wajahnya. "Maksud Mbak,
Apa terjadi sesuatu? Ah tidak, lebih baik kamu coba hubungi Om Rudi dan Bibi Rosa. Beritahu mereka keadaan anaknya. Baik mbak. Aku pun berlalu meninggalkan Vika dari ruangan Juna. Aku masih berpikir dengan apa yang terjadi padanya. Apakah ini ada hubungannya dengan kematian Aretha? Atau Juna hanya depresi atas kecelakaan yang menimpanya? Saat aku sedang berusaha menghubungi orang tua Juna, tiba-tiba mataku melirik ke arah lorong yang menuju tangga darurat. Namun seketika mataku melihat bayangan seseorang yang tidak asing bagiku. Aku mencoba mendekat. Dengan sesekali melirik keadaan yang sepi, aku terus berjalan mengikuti sosok yang aku lihat berjalan menuju arah tangga. Namun saat setelah mendekat, aku mencoba memanggilnya. Tunggu! Panggilku, namun tidak dihiraukan. Seketika mataku membulat dan mulutku menganga melihat sosok yang berada di hadapanku. Aretha, ucapku dengan gugup. Kulihat wajahnya yang pucat tanpa ekspresi, namun sangat menyilaukan, tanda kebencian di matanya. Aretha, kamu di sini? Ucapku lagi. Pengkhianat, lirihnya dengan suara yang sangat lirih dan parau, namun masih bisa aku dengar. Pengkhianat, maksudnya? Ucapku yang masih merasa heran dan juga sedikit takut. Pengkhianat. Seketika wajahnya berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Matanya yang hampir keluar dan perut yang terburai. Aku yang hendak lari pun seketika tidak mampu untuk bergerak. Hantu! Kututup wajah ini dengan kedua tanganku. Namun terasa tangan dengan kuku yang panjang menyentuh leherku. Pengkhianat. Hanya kalimat itu yang terus keluar dari ucapan sosok yang menyeramkan itu, membuatku semakin ketakutan. Lepaskan! Terasa sesuatu yang menusuk leherku sehingga membuat pandanganku berubah menjadi gelap. Alinda! Alinda! Suara seseorang terdengar menyebut namaku. Namun aku masih enggan membuka mata. Aku takut sosok itu masih ada di hadapanku. Alinda, bangun! Terdengar suara seseorang yang sangat aku kenal, sehingga membuat mataku terbuka dengan lebar. Mas! Ucapku seraya memeluknya dengan erat. Rasa takut dan shock masih begitu melekat di pikiranku sehingga tubuh ini bergetar. Kenapa? Ucapnya seraya mengelus rambutku. Tadi ada apa? Kenapa tidur di sini? Aku tadi lihat itu. Lihat apa? Hantu, Mas. Aku pun mengeratkan pelukanku pada Panji, namun tidak aku jelaskan bahwa aku bertemu Aretha. Sudah. Mungkin kamu kelelahan. Sekarang kita kembali ke sana ya. Hanya aku balas dengan anggukan saja. Kita beralih ke sudut pandang Panji. Aku dan Mbak Isma keluar untuk sekedar mencari ketenangan. Kondisi Juna yang seperti itu membuat pikiranku kacau. Ditambah dalam keadaannya seperti itu, dia menyebut nama seseorang yang begitu kentara di hidupku. Apa ini kebetulan saja atau ini ada hubungannya? Namun seingatku, Aretha tidak pernah bercerita tentang sahabatnya yang lain selain Sony dan Doni, juga Dina. Sungguh keadaan yang membuat otakku berjalan berkali lipat. Jangan bengong aja, ucap Mbak Isma yang membuatku tersadar dari lamunan. Mbak, apa Aretha yang Juna maksud Aretha yang kita kenal? Atau hanya kebetulan? Entahlah, kita harus cari tahu dulu semuanya. Dan hilangnya Aretha, apa Om Bian sudah mengabari? Belum, Mbak. Mereka belum memberi kabar sama sekali. Tapi sekarang kita harus cari tahu dari mana dulu. Tidak ada petunjuk dan tidak ada jalan yang bisa menuntun kita. Biarlah kita cari tahu sama-sama. Semoga semua ini cepat selesai. Dan kedepannya kamu harus bisa mengambil keputusanmu sendiri. Tidak perlu takut atau bergantung pada orang lain lagi. Perbincangan kami yang terasa pendek saat mendengar suara Alinda berteriak. Sontak aku dan Mbak Isma pun menoleh dan menghampiri asal suara. Pan, itu Alinda kenapa? Tanya Mbak Isma. Kita ke sana, Mbak. Kita lihat apa yang terjadi. Aku dan Mbak Isma pun segera menghampiri. Terlihat Alinda yang sedang tertidur di lantai, tepat dalam lorong menuju tangga darurat. Alinda, Alinda. Kutepuk pipinya dan kugoyangkan bahunya. Alinda, bangun. Mas, ucapnya seraya memelukku dan menangis. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Kenapa?
Tadi lihat itu. Ada apa? Kenapa tidur di sini? Aku tadi lihat itu. Lihat apa? Hantu, Mas. Sudah. Mungkin kamu kelelahan. Sekarang kita kembali ke sana ya. Aku pun membopongnya. Terlihat wajahnya yang ketakutan dan pucat. Namun aku tepis rasa yang berkecamuk di pikiran. Lin, kamu istirahat di sini dulu ya. Aku mau lihat Juna sebentar. Enggak, aku nggak mau sendirian. Aku takut. Alinda, tidak apa-apa. Di sini banyak orang lalu lalang. Kamu nggak sendirian. Aku nggak mau. Ya sudah, biar Mbak saja yang ke sana. Kamu temani dulu dia. Kasih minum biar sedikit tenang. Ya sudah, kita ke kantin bentar ya Mbak. Nanti aku nyusul. Ayo kita ke kantin dulu. Wajah kamu pucat. Aku pun membawanya ke kantin. Entah apa sebenarnya yang terjadi. Seperti banyak hal yang terjadi di luar nalar setelah Areta pergi. Aku pun sampai di kantin. Aku pesankan makan dan minum untuk Alinda karena tadi aku sudah makan bersama Mbak Isma. Namun saat aku duduk tidak sengaja, ekor mataku melirik seorang gadis seperti seseorang yang aku kenal. Dari rambut dan tubuhnya seperti Areta, gumamku. Aku pun langsung bangkit hendak mendekatinya. Sedikit-sedikit aku perhatikan langkah kakinya. Tiba-tiba setelah aku dekat dan hendak meraih tangannya, dia pun berbalik badan. Kenapa Mas? Tanyanya heran. Maaf Mbak, maaf. Saya pikir tadi teman saya. Oh iya Mas, gak apa-apa. Permisi. Dia pun berlalu meninggalkanku lagi. Sungguh tadi aku sama sekali tidak salah lihat. Tapi ya sudah, mungkin perasaanku saja karena sudah lama tidak bertemu dengannya. Mas, kamu kenapa? Tanya Alinda yang menghampiriku. Oh tidak, aku tidak apa-apa. Kami pun kembali ke meja di mana tadi aku meninggalkannya. Setelah selesai, aku dan Alinda pun kembali ke ruangan di mana Juna dirawat. Di sana terlihat Mbak Vika dan Mbak Isma sedang duduk di kursi tunggu dengan kegelisahan yang masih kami rasakan dalam diri masing-masing. Pan, Mbak mau ke kantor dulu. Kalian di sini saja ya. Kerjaan kantor sudah menunggu dan Mbak nggak bisa terlalu lama di sini. Ujar Mbak Vika yang hendak berlalu. Mbak, gak usah. Mbak di sini saja. Biar aku yang ke kantor. Mbak kelihatan lelah. Lebih baik Mbak istirahat dulu. Ucapku menawarkan diri, yang langsung disetujui oleh Mbak Isma dan Mbak Vika. Baiklah, kamu benar. Mbak juga kurang enak badan dan terasa lelah. Mungkin karena keadaan ini membuat Mbak sedikit kurang baik, jawab Mbak Vika. Ya sudah, kamu ke kantor aja. Biar Mbak aku yang temenin, ujar Mbak Isma. Baiklah, aku pamit. Aku pun melangkah pergi, namun belum jauh Alinda kembali memanggil. Mas, aku ikut kamu, ucapnya sambil berlari mendekatiku. Gak usah, kamu temani Mbak Isma dan Mbak Vika aja. Tapi sudah, aku berangkat dulu. Kerjaan sudah menungguku. Aku pun berlalu meninggalkan Alinda yang masih berdiri mematung di tempatnya. Entahlah Alinda sedikit membuatku risih dengan sifat manja dan kekanak-kanakannya. Dulu saat masih baru pertama bertemu, aku tertarik karena dia terlihat sangat dewasa. Namun sekarang jauh sangat berbeda. Aku pun masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas tanpa menoleh ke belakang. Dengan jalanan yang kosong membuat aku cepat sampai pada tempat tujuan. Beralih ke sudut pandang Winda. Entah apa yang terjadi pada Areta, dari penyelidikan polisi sama sekali belum menemukan titik terang. Aku sudah melakukan segala usaha untuk bertemu dengannya, namun seakan Areta hilang di telan bumi. Sudah kususuri semua teman, kerabat dan teman-temannya, namun mereka sudah lebih dari seminggu belum bertemu dengannya juga. Sama persis dengan hari kehilangannya. Win, suara seseorang membangunkanku dari dalamnya lamunan. Ibu, kamu ngapain bengong di sini? Ntar kesambet loh. Enggak kok Bu, cuma masih mengkhawatirkan Areta aja. Iya Win, apa yang terjadi pada adikmu sebenarnya? Hati ibu merasa ada sesuatu yang sudah terjadi padanya, ucap ibu dengan suara parau. Kelopak matanya mengembun dan menjatuhkan bulir bening di pipinya. Ibu sabar ya, kita akan segera mengungkap kasus Areta. Semoga polisi secepatnya menemukan Areta, ucapku berusaha menenangkan wanita yang sudah melahirkanku itu. Win, apa kamu tidak pernah merasa ada yang janggal? Ucap ibu tiba-tiba. Janggal? Maksudnya? Sejak hilangnya Areta, ibu sering mimpi bertemu dia.
Dan bahkan Areta meminta tolong pada ibu. Namun ibu tidak mengerti apa itu hanya bunga tidur apa suatu pertanda. Ujar ibu menjelaskan. Iya bu, ibu masih ingat kan saat malam pertama Areta pergi? Ibu bilang aku ngobrol sendirian. Padahal kenyataannya pada saat itu Winda melihat Areta. Tapi Win, tidak terjadi apa-apa kan sama Reta? Ibu sangat mengkhawatirkannya, Win. Ucap ibu yang sesegukan dalam pelukku. Aku sendiri bingung hendak berkata apa, karena ini baru kali pertama kami mengalami hal di luar nalar, sehingga membuat keadaan ibu lemah. Sejak hilangnya Areta, ibu terlalu memikirkannya sehingga kondisinya berubah. Dulu ibu sangat ceria dan selalu tersenyum, tapi sekarang dia sering sekali menangis hanya teringat adikku. Hari kian berlalu, waktu terus berjalan. Kudatangi kantor polisi untuk menanyakan hasil pencarian adikku, namun kabar yang sangat mengagetkan membuatku tidak bisa berkata apa-apa. Mohon maaf Bu Winda, sepertinya ini kasus berencana dan bukan kami bermaksud menyinggung, karena kami menemukan sebuah jasad di hutan terlarang dan ciri-ciri yang sama persis seperti yang ibu katakan. Ujar Pak Polisi dengan menyerahkan semua identitas dan kartu kepemilikan, juga dompet yang sering dibawa Areta. Lalu, apa maksud Bapak? Adik saya sudah meninggal. Tanyaku dengan sedikit rasa yang tidak bisa aku gambarkan. Mungkin saja, lebih baik Mbak lihat sekarang kondisi jenazahnya. Baik Pak, aku ingin melihat dan menyaksikan sendiri. Aku pun dibawa ke sebuah rumah sakit di mana tempat jasad yang ditemukan polisi. Aku harus melihat benar atau tidak bahwa jasad yang ditemukan adalah Areta. Setelah sampai, aku pun mengikuti langkah polisi yang membawaku ke ruang mayat. Di sana terlihat beberapa mayat yang menunggu sang keluarga menjemputnya. Namun mataku seketika terbelalak melihat satu jasad wanita yang masih utuh. Hanya seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan memar. Terlihat wajahnya yang tertutup rambut. Ku coba mendekati dan hendak melihatnya. Seketika mataku membeliak sempurna. Tatkala melihat wajah yang tertutup rambut, aku buka dengan perlahan. Areta. Seketika nafasku tersegal. Tubuhku ambruk ke lantai. Polisi membantuku untuk tetap kuat berdiri. Sabar Bu, sepertinya Bu Areta mengalami penyiksaan, pemerkosaan, dan setelahnya korban dibunuh lalu dilempar ke jurang, di mana tempatnya berada di hutan terlarang. Hutan itu sama sekali jarang terjamah manusia. Terang polisi yang seketika membuat tubuh dan ragaku seakan terlepas. Namun yang membuat kami heran, korban ini masih utuh dan belum sama sekali membusuk. Padahal perkiraan kami, korban telah meninggal lebih dari seminggu ini. Polisi menerangkan kejanggalan yang mereka sendiri tidak dapat memahami. Ya, jasad Areta masih utuh, sama sekali tidak tercium bau busuk atau sebagainya. Jasadnya masih seperti orang baru meninggal dalam waktu yang belum sama sekali memakan waktu berminggu-minggu. Padahal Areta sudah hilang hampir 2 minggu. Win, suara seseorang membuatku terhenyak. Aku tahu ibu telah datang. Aku tidak tahu bagaimana keadaan ibu setelah mengetahui Areta telah meninggal. Winda, ini tidak benar kan sayang? Areta belum meninggal. Areta masih hidup. Ini bukan Areta kan sayang? Kata-kata ibu membuatku semakin sesak. Aku pun tidak percaya, namun kenyataan begitu pahit di depan mata. Aku mengabarinya bahwa Areta telah ditemukan. Meski sulit, aku meminta ibu datang ke ruang jenazah. Bu, sabar ya Bu. Ibu tenang. Ibu gak boleh kayak gini. Kita harus ikhlaskan semuanya Bu. Ucapku yang berusaha menguatkan orang yang paling berarti bagiku dan Areta. Bu. Tiba-tiba ayah pun datang dengan tergesa. Ayah melihat jasad Areta. Mungkin ibu yang memberitahu bahwa polisi telah menemukan Areta meski hanya sebuah nama. Tidak mungkin. Ini bukan Areta. Ini bukan anak saya. Anak saya masih hidup. Brek. Ibu jatuh dan pingsan. Polisi segera membantu. Terlihat ayah yang sangat terpukul. Bulir bening membasahi kedua pipi dari orang tercintaku. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Reta? Ini ayah sayang. Kamu bangun, Nak. Ucap ayah dengan suara paraunya. Sudah ya, kita harus ikhlas. Ini sudah takdir yang kuasa. Ucapku seraya memeluk erat dirinya. Tidak, ini perbuatan manusia biadab. Manusia tidak berhati, manusia licik. Dengusnya dengan mengepalkan tangan. Akan ku cari mereka hingga ketemu.
Akan aku buat hukuman yang setimpal atas apa yang mereka lakukan pada anakku. Ucapnya seraya mengulas pipi yang telah membiru. Terlihat wajahnya yang cantik kini menjadi pucat. Bibirnya yang selalu membuat keramaian seisi rumah, kini dia diam membisu, tidak bisa lagi mengeluarkan kata-kata. Semua telah berubah meninggalkan sebuah luka yang sangat menganga di hati kami semua. Akan aku cari ketiga laki-laki yang telah membuat hina dan membuat keluargaku terluka. Tidak lama kami pun membawa jasad adikku pulang untuk segera dikebumikan. Aku tidak ingin jasadnya lebih lama menunggu dan lebih lama menderita karena belum disempurnakan. Setelah sampai, aku lihat rumah sudah dipenuhi warga untuk menunggu kedatangan kami, juga kedatangan jasad adikku. Terdengar bisik tetangga rumah yang tidak menyangka akan kepergian Areta, apalagi mereka yang sering bercanda dan bergurau dengannya. Ya Tuhan, gadis sebaik dia kok bisa ya ada yang tega berbuat seperti itu? Ucap salah seorang tetangga. Bener Bu, padahal Areta gadis yang baik dan ramah, kok tega ya berbuat sekeji itu padanya? Timbal yang lain. Ya mungkin orang yang iri yang bisa berbuat demikian. Suara bisik-bisik terdengar jelas saat aku melewati mereka, namun tidak aku tanggapi sama sekali. Bu, Pak, kami ikut berduka cita atas apa yang menimpa keluarga Bapak dan Areta, ucap Pak RT dengan memeluk ayah yang sedang menggandeng ibu. Iya Pak, terima kasih. Kami pun dengan berat hati membiarkan jasad Areta diurusi warga untuk segera dimandikan dan segera dikebumikan, karena tidak ingin melihat lebih dalam kesedihan yang terpancar di wajah adikku. Semua orang sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing, namun tidak dengan ibu. Ibu terlihat terpukul sekali dengan apa yang menimpa Areta. Begitu juga ayah, mereka sangat terpukul dengan yang terjadi pada adikku. Ibu tidak rela ya Areta pergi dengan cara seperti ini. Iya Bu, ayah juga sama. Ayah tidak akan diam saja melihat putri kita disiksa seperti ini. Suara parau ayah menimpali. Bu, ya, kita harus sabar dan tegar. Kita harus ikhlas dengan takdir yang sudah Tuhan gariskan. Segala sesuatu sudah diatur olehnya. Ucapku berusaha membuat ayah dan ibu sedikit tenang. Tidak Win, ibu tidak akan tenang sebelum mereka mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan pada adikmu. Iya, ibu benar. Ayah akan terus mencari mereka hingga mereka semua mendapat balasan yang setimpal. Aku tidak dapat mengungkapkan kata-kata lagi. Kesedihan orang tuaku begitu dalam, begitupun aku. Aku pun meninggalkan ibu dan ayah, hendak melihat keadaan jasad Areta yang ternyata sudah selesai dimandikan dan akan segera dikafani. Sebelum mereka membungkus Areta dengan kain kafan, ibu dan ayah menghampiri hendak melihat untuk yang terakhir kalinya. Begitu juga aku. Namun saat aku melihat wajahnya dengan penuh kesedihan, tiba-tiba matanya terbuka dan menatapku. Ah, semua orang terhenyak mendengar teriakanku. Kenapa Win? Tanya Pak RT. Itu Pak, mata Areta melotot. Ucapku terbata. Ah, mana ada Win? Matanya tertutup kok. Timbalnya lagi. Iya Win, mungkin kamu kecapean. Lebih baik sekarang kamu istirahat, ucap ibu. Tidak Bu, aku tadi beneran lihat mata Areta terbuka. Dia menatapku. Ucapku lirih terlihat ibu dan semua orang yang ada di ruangan di mana Areta berada saling pandang tidak percaya. Sudah, lebih baik sekarang segera kafani dan segera kita sholatkan. Kasihan, jasadnya terlalu lama dibiarkan, kata Pak RT lagi. Baik Pak, sahut seorang ibu yang bertugas mengkafani Areta. Silakan Bu Nuri. Mereka pun melanjutkan mengkafani adikku. Air mata tanpa terasa luruh membasahi pipi. Sedang semua bersiap akan menyempurnakan jasad adikku, ternyata aku baru ingat bahwa keluarga Panji belum sempat kuhubungi dan belum aku beritahu atas meninggalnya Areta. Segera kuhampiri Bu Nuri dan semua orang yang berada di rumahku untuk menunggu kedatangan Panji dan keluarganya. Segera kuambil benda pipiku, kucari nomor Panji dan segera aku hubungi. Halo, sapaku saat sambungan telepon tersambung. Iya, ada apa Win? Apa ada kabar tentang Areta? Iya Pan, ada kabar yang sangat tidak baik tentang Areta. Loh Win, kenapa? Ada kabar apa? Areta sudah meninggal Pan. Ucapku terbata dengan sesak semakin kuat tetap di dada. Apa?
Itu tidak mungkin, Win. Suaranya yang terdengar sok di seberang sana. Iya, Pan. Sekarang dia mau dimakamkan sebelum dia dikebumikan. Apa kau tidak ingin bertemu dan melihatnya untuk yang terakhir kali? Baiklah, tunggu aku. Akan segera ke sana. Sambungan telepon pun terputus dan aku pun kembali menemui ibu dan semua orang. Terlihat semua sudah siap dan menunggu ibu yang masih belum tenang, juga ayah yang masih berat melepaskan dan merelakan kepergian Aretha. Bu, ya, tenang ya, ikhlaskan semuanya. Ujarku mencoba kembali menenangkan ibu dan ayah. Baiklah, Win, ibu akan berusaha ikhlas. Ibu ikhlas atas kematian Aretha. Namun ingatlah, mereka semua akan mendapat balasan atas apa yang mereka lakukan. Ucap ibu seraya mencium jasad adikku yang sudah terbungkus kain kafan. Tidak lama setelah itu terdengar suara deru kendaraan berhenti di halaman rumah. Tanpa menunggu lama terdengar suara seseorang yang berteriak dan langsung memeluk jasad Aretha dengan linangan bulir bening di pipinya. Sayang, ucapnya parau dan lirik. Bangun, ini aku Panji. Win, Tante, Om, kenapa dengan Aretha? Apa yang terjadi dengannya? Kenapa Aretha seperti ini? Biar Aretha disempurnakan dulu, Mas. Kasihan dia sudah terlalu lama. Kita harus segera memakamkannya, ucap Pak RT serta warga yang lainnya. Iya, Mas. Kasihan Non Aretha. Dia sudah harus segera dimakamkan. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku. Maafkan aku yang tidak bisa menjaga dan melindungi kamu, ucapnya lagi setelah mencium kening di wajah jasad Aretha yang tengah membiru. Baik, Pak, silakan. Kami semua pun segera membawa Aretha ke pemakaman. Dengan desir angin dan rintik hujan yang menemani perjalanan kami, karena dari rumah tidak terlalu jauh menuju TPU. Setelah sampai, warga pun membantu menurunkan jasad Aretha pada tempat di mana rumah terakhir baginya. Banyak warga yang sangat terpukul dan kehilangan sosok Aretha. Begitupun denganku. Setelah semua selesai, Ustadz Mail pun menuntun doa untuk melepas kepergian Aretha. Dengan taburan bunga kami tuaikan. Selepas semua selesai, kami pun hendak pulang. Kulihat Panji begitu terpukul atas kematian Aretha, wanita yang aku tahu sangat dia cintai. Namun saat aku coba mendekatinya, tiba-tiba Panji teriak. Wah, maafkan aku Aretha, maafkan aku, ucapnya dengan kedua tangan menutupi wajahnya. Panji. Aku tepuk sebelah punggungnya dan memanggil namanya. Kenapa? Tadi ada, ucapnya gugup. Ada apa? Ayo kita pulang, sudah mau maghrib. Matanya yang melirik ke seluruh penjuru pemakaman. Ayo pulang, sudah sore. Iya, Win. Entah apa yang terjadi, entah apa maksud ucapannya. Maaf untuk apa? Apa terjadi sesuatu dengan hubungan mereka? Apa ada hubungannya kematian Aretha dengan Panji? Kejadian yang sangat membuat aku semakin frustasi. Misteri kematian Aretha harus segera terungkap, dan hubungan Panji dan Aretha harus aku selidiki. Aku harus mengusut ini semua hingga tuntas. Tidak lama kami pun sampai ke rumah. Terlihat ibu yang masih tersendu menangisi kepergian Aretha. Ayah pun sama halnya. Mereka sangat kehilangan gadis yang selalu membuat seisi rumah seakan ramai tawa canda. Namun kini itu semua hilang dan sirna, tidak akan pernah kembali. Kulihat Panji pun termenung, sama sekali tidak berkata apa-apa. Jika terjadi sesuatu dengan hubungan mereka, tidak mungkin Panji seperti ini. Lalu apa yang membuat Panji teriak saat di pemakaman dan berkata maaf? Apa maaf karena tidak bisa menjaganya? Entahlah, semua sangat menjadikan sebuah teka-teki yang tidak bisa aku selesaikan dengan mudah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.